setelah dilepas dia pergi, abang, kau berada di jalan jadi polisi lalu lintas, itu ibadah. Kau berada di kantor yang kebetulan di depan komputer cybercrime, itu ibadah. Kau kebetulan yang bekerja mengejar pencandu narkoba, penjual ganja, pemakai sabu-sabu, bahkan pemakai lem kambing, itu juga ibadah. Ibadah itu bukan cuma baca Quran, zikir, wirid, yasin. Menjaga keamanan negara ini juga ibadah. Sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Tapi jangan salah-salah cakap. Berangkat kau ibadah ya bang, kau mati pun kau mati syahid. Mau mati aja aku cepat ya. Ternyata kekuatan doa itu luar biasa. Suami ibu kan berangkatnya pagi, pulang sore. Atau ada juga yang jamnya berangkat sore, pulang pagi. Tapi saya di rumah hanya hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari cuma. Ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Papua. Nanti pulang dari situ keliling satu provinsi, satu kali saya datang, 4 hari saya datang. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di rumah, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis di rumah. Tapi dari awal udah saya bilang supaya dia tak terkejut. Aku di rumah insya Allah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Tapi saya kalau sudah di rumah itu memang betul-betul jadi ayah, jadi suami. Jangan ibu bayangkan saya di rumah ustaz. Bukan berarti saya di rumah begini lalu ngomong ke istri saya, ya ayyuhalladzina amanu. Saya suami. Mana tahu nanti bapak-bapak dari Intel pas lagi ke mall tiba-tiba nampak, siapa nih macam-macam Ustaz Somad? Memang saya lah itu. Macam mana Ustaz bawa istri Ustaz jalan-jalan, bawa Sami, bawa Hazik, bawa Sadin, pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi pen. Saya tak pakai pengawal, saya nyetir. Diusir tukang parkir. Ya sana. Gitu. Ngantri beli makan. Turun juga saya ke apotik, membeli obat, membeli pembalut. Bukan tidak, semua saya lakukan. Memikul tabung gas saya juga, mengambil air galon saya juga. Bahwa kita ini suami. Nah, ketika itu maka full betul-betul. Maka bapak setelah hiruk pikuk dunia keamanan negara yang mesti diamankan, menghadapi unjuk rasa masyarakat mengamuk, semua ujung tombak bemper, ibarat mobil, bempernya bapak naik pajak, mengamuk masyarakat. Yang dihamuknya bukan Bu Sri Mulyani, bapak dia mau orang. Diturunkan satgas, mengambil tanah yang sudah digarap bertahun-tahun di TNTN, Tesonilo. Yang dihamuknya bukan Pak Presiden, bapak yang kena amuk. Bayangkanlah beratnya suami ibu itu. Jadi mereka ini memang perlu didoakan. Sudahlah dia diunjuk rasa orang di kantor gubernur, ditekan orang, sampai ke rumah ada pula unjuk rasa susulan. Kapanlah lagi adu? Cuman mereka tidak menampakkan risaunya. Mungkin di kamar mandi dikuncinya, digaruhnya mukanya. Ya Allah, susah kali lah aku. Makanya kalau mereka sebelum ke kamar mandi, ibu periksa dulu, jangan sampai dibawanya pistol. Mereka tidak menunjukkan mereka sedang susah, tapi itu di pikiran dia. Perempuan itu sama laki-laki diciptakan Allah saling melengkapi. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong, berbagi, menumpahkan segala keluh kesah pikiran. Jadi kalau mereka sudah susah menghadapi pencandu, pengedar narkoba, susah menghadapi masyarakat yang lalu lintas di jalan, susah menghadapi orang unjuk rasa, mereka ingin ketika pintu rumah dibuka, datang, oh my angel, kau adalah malaikat yang dikirimkan Allah dari
Entah dari mana lah. Kau malaikatku sayang, kau bidadariku, tapi aku gemuk bang. Enggak apa-apa, kau memang bidadari, tapi diturunkan Allah dekat restoran. Apa-apa, bapak pun juga begitu. Sesuaikanlah. Perempuan itu kalau bercakap kita dari mulut kita ini 100 kata, yang diingatnya itu mana kata yang paling romantis. Itulah yang diingatnya. Makanya Nabi itu mengajarkan, nggak pernah Nabi itu memanggil ya Aisyah. Enggak. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerahan kalau kena cahaya matahari. Jadi rupanya perempuan ini dari dulu suka dibilang putih, walaupun lehernya hitam. Karena skincare belum merata. Janganlah pula jujur-jujur kali. Ini jujur kali. Hai zebra, katanya pula. Tidak lagi dong. Apa ini? Mau cari klien aja gue tengok ini. Ustaz ya dia. Boleh ku panggil istriku yang Humaira Pak Ustaz? Boleh lah gue bilang. Sunnah itu. Tapi dia nggak putih Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kalau kau sanggup kasih harta. Kalau kau tak sanggup, idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Membahagiakan hatinya. Perempuan itu suka surprise. Bahagiakan hatinya. Jadi Pak Ustaz pulang-pulang kau bilang, ya Humaira. Paling dia, alah abang ini gitu. Mana pula hitam, padahal senang kali dia. Jangan terlalu jujur. Ini pulang-pulang ya Hajar Aswad ya. Kawan saya konsultan pernikahan. Konsultan pernikahan. Ada orang kaya konglomerat mengasih bininya 3 mobil mewah. 1 untuk mobil jalan-jalan dalam kota, city car. 1 mobil besar van untuk keluar kota, harga 1,5 miliar. 1 lagi mobil untuk ke pasar belanja, pick-up. Kaya. Membelikan handphone mahal 2 biji. Tapi ternyata saat konsultasi dengan kawan saya ini, konsultasi pernikahan, apa yang dikeluhkan dia? Tahu apa yang dikeluhkan dia? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Itu kalau kita pas lagi masuk TV. Yang dikeluhkannya tahu Pak? Suara perempuan. Suaminya tak pernah bertanya, adik mau makan apa. Setiap pergi ke rumah makan hanya selera suaminya saja. Dan itu yang selalu diingatnya. Nggak pernah dia menanya, aku kau makan apa. Yang namanya setan masuk bukan hanya melalui telinga, melalui handphone. Tiba-tiba tak datang dari mana, masuk WhatsApp. Kamu berhak bahagia sayang. Rupanya kawan SMA. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan apa. Kamu berhak untuk menentukan kamu makan di mana. Akhirnya dia menarik kesimpulan bahwa teman SMA ini lebih menghargai dia, lebih menghormati dia daripada suaminya. 3 mobil itu nggak ada harga. Gara-gara apa itu? Gara-gara komunikasi. Ini pentingnya komunikasi. Bertanya ke dia, adik mau makan apa? Aku mau makan mie ayam. Ayamnya dipotong, dicincang atau yang dicincang?